Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaza Al-Quds Hamas El-Intifada, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi di salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah yang amat panjang dan tentunya bernilai tinggi, yaitu Museum Digital Gedung Juang 45 Tambun Selatan, Bekasi. Ya, di sini saya akan menggali lebih dalam terkait sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah Kota Bekasi, sejarah Kerajaan Sunda yang pernah berada di Bekasi, dan tentunya sejarah Gedung Juang 45 Tambun Selatan Bekasi ini. Gedung Juang 45 Tambun Selatan Bekasi merupakan ikon Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Hasanuddin nomor 39, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gedung Juang memiliki pola arsitektur neoklasik dengan perpaduan gaya bangunan Eropa dan Tionghoa. Tercatat dalam sejarah, Gedung Juang 45 Bekasi didirikan oleh bangsawan asal Tionghoa yang bernama Hou Zhengqi. Gedung yang kala itu dikenal dengan nama Lanhui Tambun atau masyarakat Bekasi menyebutnya dengan gedung tinggi membutuhkan 2 tahap pengerjaan dalam pembangunannya, yaitu pada tahun 1906 hingga 1910 dan tahun 1926 mengalami renovasi hingga Lanhui Tambun dapat berbentuk seperti saat ini. Gedung Juang 45 Bekasi memiliki fungsi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Pada awalnya, gedung ini dijadikan pusat partikelir Tambun oleh keluarga Hou yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai kantor usaha, perkebunan, dan usaha lainnya yang sebelumnya berpusat di Batavia. Pada masa invasi militer Jepang di Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945, kepemilikan gedung ini diambil alih oleh pemerintahan militer Jepang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada akhirnya gedung tersebut berhasil diambil kembali oleh masyarakat sekitar gedung dari pihak Jepang. Gedung ini pun pernah menjadi markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang disebut sebagai TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Gedung ini pun pernah digunakan sebagai kantor Bupati Jatinegara untuk sementara waktu, juga kantor Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID Jatinegara, dan kantor Pusat Komando Pejuang Republik Indonesia PKPRI. Pada awal tahun 1949, gedung tinggi diambil alih oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dan berhasil diambil kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950 melalui konferensi meja bundar dan dijadikan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi. Pada tahun 1951 hingga 1962 pernah dijadikan markas Batalion Kian Santang, juga tempat persidangan DPRS, DPRDP, DPRD TK2 Bekasi, dan DPRD GR. Pada tahun 1962, gedung tinggi dibeli oleh pemerintah Jawa Barat dan dijadikan sebagai kantor Dinas Pertanian, kantor Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kabupaten Bekasi, dan kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bekasi. Nah, pada saat menjadi kantor LVRI atau kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bekasi ini, ada kemungkinan nama bangunan berubah menjadi Gedung Juang 45 Bekasi. Pada masa kepemimpinan Bupati Bekasi Abdul Fattah, ia membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD Wilayah Tambun yang membuat Gedung Juang menjadi kampus pada saat itu. Namun akhirnya APD memiliki kampus sendiri di Jalan Cut Mutia Bekasi, yaitu Universitas 45 Bekasi. Pada tahun 1999, Gedung Juang pernah menjadi kantor Sekretariat Pemilu, kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan markas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.
Setelah lama kosong dan tidak digunakan, Gedung Juang saat ini menjadi Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi yang diresmikan pada 19 Maret 2021 pada masa Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Saat ini, Gedung Juang telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Gedung Juang 45 Bekasi ini mengusung konsep digital yang diharapkan dapat menjadi ikon Kabupaten Bekasi yang kemudian dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi ini mengoleksi banyak naskah, diantaranya naskah sejarah museum Gedung Juang 45 Bekasi, naskah pemimpin Bupati Kabupaten Bekasi, sejarah Bekasi, sejarah kerajaan Sunda yang ada di Bekasi, naskah perjanjian VOC, naskah perjanjian politik kerajaan Sunda dengan Portugis, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan lain sebagainya. Museum Gedung Juang 45 Bekasi ini dilengkapi dengan perpustakaan dan juga pojok baca digital. Ada sekitar 10.000 koleksi buku yang dimiliki Museum Gedung Juang 45 Bekasi ini. Dengan pembagian tema yang hampir rata di berbagai kalangan, seperti anak-anak, remaja, orang tua, dan lain sebagainya. Itulah sejarah dan gambaran dari Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.